cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya Irna. Untuk hari ini gak terasa ya, kita sudah memasuki hari terakhir di bulan Juni tahun 2024. Luar biasa. Dan yang pasti juga luar biasa, pagi siang ini saya sudah bersama dengan narasumber kami untuk Indonesia Bisa, dialog bersama Iwapi, betul ya? Oke, selamat siang untuk Putu Ratna Komalasari. Halo, selamat siang Mbak Ratna. Siang, oke. Apa kabar dulu nih siang ini nih? Astengkara baik. Astengkara baik. Jadi ternyata Mbak Ratna ini adalah usianya masih muda sekali pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. 22 tahun, Ya. tapi sudah punya usaha sendiri, betul? Ya, betul. Betul sekali. Suatu kebanggaan loh. Misalnya saya sebagai orang tua memiliki putri seperti kamu, seperti itu. Nah, jadi Ratna ini adalah, kita topiknya ngebahas soal kreativitas dalam mengikuti tren bisnis make up dan fashion, begitu? Iya. Berarti kamu nggak jauh-jauh dari antara make up dan fashion. juga fashion. Iya. Oke, ini kan ngomongin soal fashion sama make up kan itu bukan. Kalau aku pribadi, jujur aja aku perempuan padahal, tapi untuk make up itu nggak begitu bisa. Kenapa tertarik? Ratna. Awalnya ya ini Kak. Ya Mm-mm. awalnya itu saya sekolah waktu SMK itu ngambil jurusan tata busana. Oh, Ya, oke. tata busana. Karena memang dari sekolah udah tertarik gitu ya? Iya, tata busana. Nah, dari sana kan belajarnya itu fashion tentang fashion gitu kan ya. Berbagai dengan macam passion gitu dalam kesempatan kerja, kesempatan kuliah, kesempatan wedding misalnya kayak gitu. Nah, jadi di sana itu
kepikiran lah kenapa nggak kalau udah belajar fashion tentunya harus bisa make up gitu. Jadi satu kesatuan ya. Jadi satu kesatuan gitu. Oke. Terus akhirnya karena memang tertarik itu Ya, jadinya kamu tertarik terjun. itu ya belajar otodidak dulu gitu. Oke, Otodidak dulu. Habis itu kan waktu itu SMK tamatnya COVID ya, waktu COVID itu. Oh, masa-masa nggak enak ya? Iya, masa nggak enak. Itu sempat kerja dulu di garment waktu itu. Nah, terus ada beasiswa di kampus gitu. Kenapa nggak coba aja nyari beasiswa gitu, direkomendasiin sama om saya gitu kan. Jadi ya udah ambil aja, tapi di sana jurusannya gini, Apa enggak tuh? melenceng gitu. Oh, apa? Manajemen dan akuntansi. Oke, siap. Manajemen akuntansi. Oke. Jadi kan nggak lanjut jadinya ke busana atau kecantikan gitu Iya, kan. nggak Ya. nyambung lah Iya, ya. nggak nyambung gitu. Terus akhirnya? Akhirnya ada 2 pilihan, akuntansi sama manajemen. Yang mana kamu mau ambil gitu? Kasihan ini ada beasiswa gitu. Ya udah ke manajemen aja gitu. Oke. Manajemen aja gitu. Manajemen kan udah, manajemen tuh ada bisnisnya juga gitu kan. Iya. Lanjut aja ke sana gitu. Lanjut aja ke sana. Terus kalau buka fashion itu jahit baju gitu, nerima pesanan tuh belum bisa di rumah karena kan belum untuk- punya alat-alatnya atau gimana? Ada mesinnya. Oh, ada mesinnya. Tapi kan banyak banget macam-macam mesinnya itu Oh, gitu. oke. Banyak banget macam-macam mesinnya, nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa kita ngandelin cuma uang bidik misi itu aja, beasiswa itu aja, nggak Oke. bisa kalau kuliah. Nah dari sana saya berpikir lagi kerjaan apa yang bisa ambil freelance gitu kan. Itu Kak, habis itu oh ya udah kita kenapa nggak belajar make up aja gitu, otodidak dulu gitu. Iya. Ambil freelance saja gitu. Ya udah gitu saya belajar make up di sana. Belajar make up itu dari awalnya itu modalnya 150.000 gitu kan, nggak bisa. 150.000, tapi awalnya itu saya narik pelanggan itu dari 25.000. Itu 25.000 apa aja dapatnya? Makeup hairdo. Oh, gitu, hairdo, untuk oke, gini, siap. untuk pagar ayu gitu kan ya. Murah lah ya, Murah kan? banget. Oke, Murah karena banget. untuk mencari pelanggan lah pelanggan gitu dulu lah. gitu. Oke. Cari pelanggan dulu. Ya udah lanjut kok gini banyak yang Mau, minat gitu, yang oke. mau gitu. Terus ditawarin jadi sponsor gitu kan. Kemarin di Grand Yacht Bali. Oh, oke. Terus di Putri Buleleng gitu kan jadi sponsor. Ya udah sambil promosi gitu saya ambil aja Kenapa sponsor enggak? gitu. Sambil promosi gitu. Saya ambil. Terus di kampus juga setiap ada kegiatan gitu kan panitia, kan saya dulu jadi panitia di sana gitu di kampus. Ya udah panitianya yang bantu ngerias gitu, misalnya ada gerak jalan, jegit bagus gitu kan. Nah dari sana mulailah berkembang gitu Kak, mulai berkembang gitu bisnis di make upnya, mulai berkembang. Habis itu kok banyak peminatnya juga, ada yang nanya Kak bisa nggak make up ini, bisa nggak make up ini gitu. Dikasih contoh gitu dari customer, dikasih contoh, bisa nggak make up ini Kak, ada contohnya nggak. Nah dari sana kan saya nggak punya Instagram, nggak punya gitu, Instagram khusus untuk promosi make up itu nggak punya. Dari sana baru buat gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi dulu ada merek tertentu nggak dari apa yang kamu punya? Biasanya kan kalau ada orang kan entah namanya, entah dengan menggunakan nama apa. Kalau kamu sendiri menggunakan nama kamu atau gimana? Komala make up gitu Oh, aja. Komala make up. Iya. Oke, karena emang nama kamu Putu Ratna Komalasari. Komala, Oke, siap. Jadi ini juga mungkin kita nggak pernah tahu ya garis hidup kita ke depannya. Mungkin nggak jauh-jauh udah ngomongin saya pribadi. Misalnya dulu saya cita-citanya bukan jadi seorang penyiar misalnya. Tapi tiba-tiba jalan hidup membawa saya menuju dunia radio gitu. Dan aku akhirnya enjoy. Nah, kamu sekarang enjoy nggak? Enjoy banget. Malah suka gitu. Padahal emang dari dulu maunya apa, memang karena niat sekolahnya SMK terus sampai akhirnya terjun ke bisnis ini memang ketemu terus nih. Iya dulu niatnya sih jadi desainer gitu. Oh, oke. Jadi desainer. Berarti waktu masih sekolah, apakah kamu juga sempat membuat baju? Kan biasanya kalau di SMA kan dituntut untuk ujiannya adalah ketika membuat buat baju. dress atau apa? Baju apa waktu itu? Waktu itu jas. Oh, jas. Terus Oke. ada gaun-gaun gitu. Ada temanya nggak waktu itu? Waktu itu Bebas aja. bebas aja. Pokoknya buat aja gitu terus ya. dari gini pengulangan apa namanya tuh? Recycle. Sampah plastik itu. Iya, recycle. Oh ya, gitu. Oke, Itu luar juga biasa. Baik, itu baru awalnya saja ya pendengar. Jadi sekali lagi Putu Ratna Komalasari ini
aku dari pertama datang kamu udah masih terlihat masih muda gitu kan. Dan ternyata bisnisnya nggak main-main loh ini ya. Karena kalau aku pikir bisnis ini tuh nggak akan mati, ngerti nggak sih? Iya. Pasti akan membutuhkan, entah ada yang tamatan sekolah dan kuliah ya kan, ada yang pengen kawinan 3 bulanan metatah kayak gitu kan. Jadi akan terus ada gitu kan. Ini peluang sangat luar biasa dan kamu pintar ngambil peluangnya. Nah, nanti saya akan ngobrol lagi sama Ratna ya. Untuk Anda yang ingin sharing, mungkin penasaran ingin tanya-tanya sama Ratna tentang apa yang dijalaninya, silahkan Anda bisa bergabung bersama kami nanti melalui line telepon 0362246644 atau melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Nanti Anda juga bisa komen di live chat kami melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Di situ kami juga sudah membuka live chat kami. Oh, ini karena memang sudah ada yang bergabung, saya sapa dulu sebelum kita break ya. Karena nanti takutnya menghilang. Nggak apa-apa ya Ratna ya, sambil kita ngobrol. Halo, selamat siang. Halo. Duh. Om Swastiastu, Ayah Ade. Nggih. Habis apa dong? Beli ya? Beli. Hari 26. Oh ya, karena Ratna 22 jadi Ayah Ade jadi beli ya. Ya, lebih gede 26. Oh iya. Narasumbernya Narasumbernya Ratna namanya. Ini masih muda tapi bisnis make up dan fashion. Oh, makeup. Berarti cantik sekali. Oh, cantik. Lihat di YouTube Pak Awaya. Maunya saya lamar untuk cucu saya, bukan saya. Oh iya. Kalau cucunya boleh masukin lamaran. Karena ada ngetemel, radionya ada apa gitu. Oh. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Om, Santi Om. Wayadi cuman penasaran aja ya. Oke. Nanti kami akan kembali sapa Anda masih di Indonesia Bisa. UMKM Dialog bersama IWAPI, yaitu bersama Ratna Komalasari. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Enak banget ya jadi wanita karir seperti kamu, Win. Rapi terus. Nggak kayak aku nih, hanya berkutat dengan urusan domestik rumah tangga aja. Jangan bilang kayak gitu, Bella. Justru aku pengen kayak kamu deh, usaha kuliner, bisa kerja di rumah, dan punya waktu lebih banyak bareng keluarga. Tapi kan tetap aja orang akan bilang aku nggak kerja, Win. Stop terperangkap stigma. Jadilah ibu bahagia yang bisa menghargai pilihan hidup. Menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Karena ibu sejati tidak dinilai dari profesinya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Dan saya Irna masih bersama dengan Ratna. Dan pastinya masih membahas tentang topik kami siang ini, kreativitas dalam mengikuti tren bisnis make up dan fashion. Kalau menurut kamu kan di Singaraja termasuk lumayan lah ya untuk tren ini ya. Rame hitungannya kan. Tapi kamu ini nggak merasa pesimis atau insecure nggak dengan apa yang ada? Atau nggak kamu enggak, sama setiap orang beda-beda, maksudnya punya rezekinya masing-masing seperti itu. Kalau menurut kamu gimana nih? Awalnya itu ya insecure tuh pasti ada ya. Oh, Kak, oke. ya. Insecure tuh pasti ada, apalagi saya yang belum baru lah gitu ya, belum hits teman-teman yang lain gitu kan. Oke. Apalagi belajarnya itu otodidak gitu kan, yang lainnya ada yang kursus mungkin gitu. Apalagi saya ambilnya tuh nggak fokus di make up aja gitu kan, masih kuliah gitu, masih ngambil freelance gitu kan. Jadi insecure tuh pasti ada, tapi lama kelamaan gimana ya, kita ngejalanin itu dengan tekun aja gitu, tekun aja. Karena memang passionnya ada di situ juga ya, jadi cinta aja jadi gitu. cinta aja sama kerjaannya gitu. Meskipun kadang-kadang nggak dapat tidur. Oke, boleh cerita nggak nih? Ini kan karena memang setiap pekerjaan ada enak enggaknya, tapi pasti kalau kita ngerasa karena memang kita cinta banyak enaknya lah. Tapi ketika nggak enaknya apa nih? Kalau dari kamu tadi bilang kurang happy, kurang tidur karena jam terbang kita itu. Oke. Mungkin waktu ini pernah ngerias sama ipar saya sih ya. Pernah ngerias gini, metatah di Desa Panji itu metatah. Itu banyak 20 orang kalau nggak salah. Oke. Jadi mulai startnya dari subuh. Dari jam 1 gitu Kak. Dari jam 1. 1 siang? 1 malam? 1 malam. Kadang dari waktu ini di Bali Mandara juga ada perpisahan gitu kan. Dari jam 11 malam kita udah ambil, start dari jam 11 itu kita udah ambil, karena itu ada 3 lokasi dan jauh-jauh gitu. Jaraknya jauh-jauh, jadi harus prepare-nya luar biasa gitu ya. Oke. Jadi ternyata ketika pas lagi event-event seperti itu ya kamu kurang ngerasa tidur gitu kan. Dan emang sih kalau begadang itu biarpun dibales siangnya tetap nggak bagus ya hitungannya. Tapi tantangan nggak sih menurut kamu itu? Tantangan lah ya. Tapi kalau kita udah cinta sama pekerjaan udah biasa aja. Apalagi gitu. Setelah anggap deh klien kita itu puas, kan suatu kebanggaan tersendiri. Iya kan, sampai misalnya di chat, Mbak Ratna hasilnya bagus, aku make up dari jam segini masih sampai jamnya kan, kayak gitu kan. Oke. Kayak terharu jadinya gitu. Terharu, bangga ya kan. Oke. Boleh saya bacakan WhatsApp terlebih dahulu untuk membahas apa yang jadi topik kita siang ini. Selamat siang untuk Pak Lane di Tejakule. Mau tanya bagaimana fashion yang cocok untuk pria usia 45 tahun, dan apakah ada krim khusus cowok agar glowing? Terima kasih Pak Lane. Pak Lane umurnya 45 tahun. Gimana menurut Mbak menurut Ratna gimana nih? Ya, selamat siang Pak Lane ya Pak. Iya, di Tejakule. Iya, di Tejakule. Jadi kalau untuk fashion untuk cowok itu umur 45 ya itu yang gini aja, apa namanya itu, yang simple aja gitu. Jangan pakai, misalnya kita kesempatan kondangan gitu, kondangan kita pakai kemeja yang rame gitu misalnya, yang agak gini soft gitu lah, yang warnanya nggak terlalu ngejreng gitu ya. Kita kompak ngejrengnya nih. Gitu. Jadi yang simple aja, sesuaikan dengan misalnya juga kita harus tahu kita sukanya warna apa. Jangan memaksakan kalau misalnya orang menilai pakai warna-warna misalnya warna-warna ngejreng, kalau ngerasa nggak pede juga percuma ya. Iya, jangan dipaksakan gitu. Iya betul. Baik, yang ingin bergabung 0362246644 boleh, kita masih menunggu. Terima kasih untuk Gek Putri Seriri Terhayu untuk semuanya hari ini. Baik, nanti boleh kasih tips juga nggak, misalnya kalau untuk anak-anak remaja apakah memang boleh make up? Untuk anak-anak remaja, boleh sih, boleh make up. Tapi kan kalau khusus make up itu, misalnya
jangan sering gitu. Misalnya mau kemana kita Gunakan pesta gitu. Gunakan make up sesuai juga usia ya. Iya, usia, iya. Gunakan make up sesuai usia gitu. Misalnya kita kalau ada kesempatan kemana gitu, nerima undangan gitu misalnya, udah pakai make up nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di rumah kan itu make up sama skincare itu beda ya. Beda. Lagian juga di rumah ngapain ya pakai make up lengkap gitu. Iya, Benar. Lebih baik gitu. memang enggak ya. Tapi ingat juga kalau misalnya habis menggunakan make up dibersihkan ya. Kalau enggak gitu ya bisa jerawat gitu. Bisa jerawat, bisa flek atau dan lain-lainnya. Iya. Oke, ini kita kembali lagi ke apa namanya, ke topik kita siang ini, yaitu tentang Ratna yang memang topiknya kreativitas dalam mengikuti tren bisnis make up dan fashion. Jadi kamu kalau tren kamu yang kamu ikutin itu apa nih? Apa kiblatnya ke K-pop atau ke India gitu? Atau kamu emang ngikutin klien aja, pengennya yang bentuknya kayak gimana ya silakan gitu. Kalau khusus di saya sih ngikutin klien aja dulu gitu. Tapi kalau kliennya minta, Kak gini ya baby look, gini make upnya ya bisa nggak yang gitu baby ya. yang maksudnya yang iya. alami, natural gitu ya. natural. Okay. Oh iya bisa. Kalau Kak aku mau nari India nih, bisa nggak make upnya? Ya udah kita di sana belajar lagi gitu. Make upnya belajar lagi. PR lagi berarti ya. PR lagi itu kan tadi topiknya tren bisnis ya. Mengikuti tren bisnis itu kita belajar lagi. Apalagi sekarang itu tren make up itu udah bener-bener emang berubah ya. Waktu bulan lalu make upnya trennya kayak gini gitu. Make up itu juga ada tren, bukan fashion aja, ada trennya gitu. Iya, kita harus mengikuti gitu. Oke, jadi tetap ikutin klien aja juga yang utama ya. Baik, ini lanjut lagi ya nanya ya. Selamat siang untuk Mbak Ratna, salam kenal. Saya sudah lihat cantik sekali, masih muda juga, bener kelihatan di YouTube. Yang jadi pertanyaannya adalah, berarti Mbak Ratna menyewakan pakaian juga nggak untuk sekaligus make up? Apakah Mbak Ratna menyewakan pakaian untuk acara event-event gitu mungkin maksudnya? Untuk pakaian sih untuk sekarang belum ya. Belum, oke. Gitu. Belum karena emang modalnya emang besar banget gitu. Oh, oke. Emang besar banget gitu. Kalau untuk make up saya bisa make up dimanapun, misalnya mau booking di negara gitu, di Tabanan saya bisa ambil gitu. Disambangin pokoknya ya, iya. didatengin pokoknya ya. Ya. Oke. Jadi dimanapun customer mau make up Ratna selalu. Nih sekarang ngatur waktunya deh. Sekarang ngomongin nih, kamu kan masih kuliah katanya kan? Iya. Ini ngatur waktu kamu untuk me time-nya kapan? Me time kamu apa sih? Apakah cuma jajan, ngebakso gitu kan? Ya paling pulang kampus aja sebentar gitu sama teman-teman, udah pulang gitu. lagi gitu. Oke. Jadi kalau menurut kamu bagi waktunya kayak gimana sekarang? Sekarang sih emang bener-bener sulit, apalagi sekarang saya udah semester akhir, udah nyusun skripsi. Makanya berapa kali diundang susah ya. Ternyata banyak, emang bukan hanya yang berjalan langsung karir bisnisnya, tapi juga karena pendidikan yang utama ya. Iya, pendidikan utama. Selesaikan dulu pendidikannya. Iya, gitu. itu PR buat, soalnya itu ada PR dari orang tua ya. Iya, dan juga untuk diri sendiri ya kan, kebanggaan kedepannya. kalau dalam. Tapi emang kamu kalau bagi waktunya gimana? Hitungannya sehari deh. Misalnya gimana, bangun tidur, abis itu kuliah, abis itu kesini ke klien, itu gimana kalau menurut kamu? A day in my life. Kalau misalnya kliennya make upnya itu make up misalnya rias ngide gitu ya, wedding dan itu kan gitu. harus pagi ya? Iya, harus pagi itu. Biasanya saya ambil itu dari jam 3 pagi atau enggak jam setengah, pokoknya saat jam 7 itu udah selesai gitu. Udah selesai gitu. Pulang, lanjut ya kegiatan di rumah, bentar nyapu dan lain sebagainya. Baru jam 9 itu kan udah berangkat kuliah. Jam 9 sampai jam 2. Oke, terus jam 9 sampai jam 2, habis itu pulang. Tadi pas gini berangkat makeup itu pasti kan barang-barang itu banyak, kita rapi-rapi itu dulu, bersihin itu dulu. Iya, jadi prepare datang sama prepare pulang juga ribet ya. Ribet banget itu, apalagi harus dibersihin. Nah, iya, tanggung jawabnya juga. Iya. Oke. Harus tetap steril gitu ya. Dibersihin itu, habis itu kita gini harus buat tren-tren lagi, konten gitu misalnya. Ya karena zaman sekarang kan sosial media ini emang dibutuhkan sekali. Iya, itu. Oke. Lagi buat tugas juga. Itu dia tuh ya. Oke. Berarti kamu punya asisten untuk kalau pas make up? Belum. Kamu sendiri? Temen, sendiri. Kalau malam-malam itu sendiri. Misalnya kalau misalnya ada 4 orang, 4-4nya kamu yang ngambil? Iya. Oh my god. Berarti
Berarti kamu punya harapan nggak sih kalau misalnya next kamu bisa punya asisten, punya partner ya kan? Astungkar. Kita baca lagi WhatsApp ya, boleh ya. Selamat siang untuk kakek gaul di Bakti Sragen. Selamat siang narasumber, semoga tambah maju dan sukses selalu. Kalau anak SD boleh nggak sih bermake up misalnya gitu. Terus kalau pengantin mohon maaf bayarnya berapa? Beda ya kalau misalnya sama yang acara-acara biasa. Pengantin berapa bayarnya pasti beda sama acara-acara biasa. Jadi 3 pertanyaan. Bolehkah anak SD make up? Pengantin berapa bayarnya? Rate-nya berarti nanti ya. Terus kalau bisa dihubunginya di mana? Terima kasih. Oke. Kalau untuk pertanyaan untuk anak SD boleh nggak make up? Boleh. Boleh. Di event-event tertentu kakek. Mungkin dia pas lagi tamat disuruh joget, atau suruh nari Bali mungkin ya kan? Bisa. Boleh. Terus? Kalau untuk make up wedding itu berapa bayarnya? Rate-nya kalau di tempatnya kamu berapa? Itu startnya kalau wedding berpasangan itu kalau dari startnya itu dari 1 juta. Payas Bali atau? Payas Bali. Kalau itu beda-beda sih Kak. Kalau sesuai gini aja, customer aja mintanya kayak gimana gitu. Misalnya lengkap sama pakaiannya itu bisa 1,5 sampai 2 juta gitu. Oke. Standar lah ya hitungannya ya. Jadi seperti itu kakek gaul. Terus kalau bisa dihubunginya? Ada Instagramnya. Apa? Boleh. Komala Natural Makeup. Nah, Komala Natural Makeup untuk kakek gaul di Bakti Sragen. Kalau ingin penasaran hasil looknya seperti apa, di situ ada ya? Iya. Oke, jadi Komala Natural Makeup seperti itu kakek gaul. Baik, kita break lagi nih ya. Karena udah 25 menit kita ngobrol nggak berasa. Nanti kita ada segmen lagi yang berikutnya. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya boleh sekali lagi melalui line telepon kami 0362244644, melalui WhatsApp kami 081139999790, atau bisa juga komen di live chatnya kita di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran baik di TV maupun radio harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Sakerti Loke Bali. Lihat deh ibu muda itu. Dia itu kan sarjana, tapi kok nggak kerja kantoran sih? Gak sayang apa dengan gelar sarjananya? Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi? Kalau ujung-ujungnya cuma di rumah kayak gitu doang. Gak baik ngomong gitu. Sah-sah aja kan dia milih berkarir di luar atau di rumah. Emang kamu gak tahu ya, penghasilannya juga gede loh. Penghasilan dari mana coba? Dari suaminya kali. Bukan, dia itu kan pinter IT, sukses bisnis lewat online.
keberhasilan perempuan dalam persaingan di era digital akan mampu mengatasi berbagai persoalan. Ketimpangan perlakuan terhadap pekerja perempuan dan diskriminasi berbasis gender yang terjadi di berbagai bidang akan dapat teratasi jika mindset perempuan pun telah berubah. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar, masih bersama saya Irna dan tentunya masih bersama Ratna, Indonesia Bisa UMKM Dialog bersama UAPI. Jadi sekali lagi kita membahas kreativitas dalam mengikuti tren bisnis, make up dan fashion. Tadi yang terakhir kita bahas adalah kamu masih belum ada partner dan semuanya dilakukan sendiri meskipun bangun dini hari sampai nggak tidur, kamu jabanin nih, hitungannya kamu jalanin ya dengan senang hati karena memang itu udah hobi dan udah passionnya di situ. Tapi kalau misalnya berarti kamu belum punya tempat gitu ya? Untuk tempat belum. Belum. Oke, jadi kamu bisanya customer telepon ya hubungin ke rumahnya aja lebih baik kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi juga udah dikasih tahu, ini ada yang nanya rate-nya Mbak Ratna dari harga berapa? Nah, itu tadi mungkin baru mendengarkan, mungkin diceritakan lagi kalau rate kamu make up berapa? Kalau make upnya itu sesuai dengan apa sih request ya, request customer itu. Misalnya make up Pagarayu Kak gitu, startnya dari 100.000. Oke. Ya, kalau plus hairdo ya. Oke. Plus hairdo. Kalau make up apalagi sekarang kan di sini kan banyak banget yang wisuda kan sekarang tuh zaman wisuda, graduation dengan harga terjangkau. Iya, graduation sekarang dari SD udah sudah graduation gitu. TK bahkan ya. Graduation gitu. Itu startnya dari 50.000. Oh, bahkan ya. Iya. Oke. Jadi sekali lagi yang ingin lihat dulu hasil make upnya Ratna ini di Instagramnya yaitu @natural makeup. Oke. Kita kembali lagi ke topik kita untuk Ratna. Kan kita ngomongin soal kreativitas dalam mengikuti tren bisnis make up dan fashion. Kalau kamu milih antara make up sama fashion, mana sebenarnya yang kamu cintai? Dua-duanya sih. Oh, nggak bisa milih berarti ya. Milih, tapi jadi satu kesatuan lagi nih. Iya, tapi kalau mau bisnisnya maju itu kita harus pilih salah satu kan, kayak harus fokus gitu, harus fokus biar bisa menekuni itu gitu. Tapi saya lebih ke make up sih Kak. Oh, lebih ke make up. Tapi kalau fashion itu untuk ya udah sampingan aja gitu. Misalnya ada yang mau jahit baju, kalau bisa ngambil ya ambil, kalau enggak udah jangan gitu. Berarti kalau untuk jahit baju model apa yang bisa kamu ambil? Baru dikit sih, ya, kemeja, dress gitu. Semuanya juga baju hem gitu, rok gitu. Oh, berarti semuanya itu karena permintaan klien ya, maksudnya bukan kamu yang ini. Maksudnya kalau misalnya kamu hanya bisa untuk ada yang mau bikin dress, terus kamu misalnya buat, tapi kalau misalnya selama ini pernah nggak, misalnya ada masukan dari kamu bahwa boleh nggak ininya dibelah dikit misalnya kayak gitu, ada nggak kamu kasih masukan atau nggak? Mungkin motifnya ditambah gini gitu misalnya? Iya, ada ya? Ada. Waktu ini buat kemeja kan Kak, buat kemeja gitu. Ini dipakai cepat katanya gitu. Pakai cepat, terus saya dikasih model, contoh modelnya gitu. Udah baju jadinya dia dikasih gitu. Dia itu nggak ada belahan di sampingnya, sedangkan si cowok ini agak berisi badannya, agak berisi gitu. Terus potongannya itu kan harus ke bawah simetris, gitu ya, horizontal gitu. Kalau vertikal gitu kelihatan lebih gemuk nanti gitu. Kita punya kiat-kiat ya. Harus ada belahan di sampingnya biar bagus gitu. Jadi itu seperti itu ya. Kalau baju berarti rate-nya kamu berapaan juga nih? Kalau baju start 65. 65. Mentok apa? Mentok segitu apa lebih mahal lagi? Ada lebih mahal lagi. Dress. Dress, kemeja gitu ya lebih mahal. Karena susah ya. Susah. Karena semuanya aku tahu tuh kalau bikin kemeja tuh memang perintilannya lebih ini ya. Begitupun dress, mungkin apalagi kalau isi rempel-rempel atau apa gitu. Narik-narik gitu, jahit sendiri manual gitu, nggak pakai mesin gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, ini ada yang bertanya lagi. Selamat pagi Mbak Ris. Oh, bukan Mbak Risna, Mbak Ratna. Yang jadi pertanyaannya, boleh nggak kasih bocoran kalau untuk tips
Tadi kan sampaikannya kan kita kalau anak-anak sekolah kalau bisa jangan make up tapi lebih ke skincare. Skincare ya. Skincare-nya kalau kasih masukan seperti apa sih untuk anak-anak yang masih sekolah ya SMP SMA lah gitu. Jangan di SD, SMP SMA aja deh. Kalau SMP SMA itu skincare-nya yang paling penting itu facial wash. Facial wash itu harus itu karena kan untuk cuci muka kita ya biar bersih gitu. Terus sunscreen, moisturizer itu aja sih. Cuman 3 aja sebenarnya, simple ya. Simple aja. Tapi intinya adalah ketika kita habis beraktivitas di luar ruangan, pulang gitu kan, facial wash berarti. Tapi kalau misalnya kita lagi pas mau keluar ruangan, ya moisturizer sama sunscreen yang penting. Paling penting. Karena memang sunscreen penting banget ya. Nggak cuman jadi sunscreen itu digunakan boleh dari bahkan anak-anak bayi pun ada sunscreen untuk anak-anak bayi yang kita makanya contohnya deh, kita nggak usah ngomong jauh-jauh lagi bahwa di Indonesia itu masih sunscreen itu masih dibilang tabu. Padahal kalau orang-orang luar itu bayi-bayi pun pakai sunscreen ketika mereka mau berenang atau kegiatan keluar. Tapi ya itu dia, gunakan untuk sesuai dengan kebutuhan dan usia yang memang, karena semuanya udah ada aturan dan ukurannya ya. Misalnya sunscreen for baby, ya pakainya untuk baby gitu. Karena memang sunscreen itu penting demi kesehatan dan juga ya macam-macam deh, soalnya emang matahari yang lebih utama ya. Menghindari matahari. Oke, kita balik lagi ke Ratna. Kalau sebenarnya bisnis kamu ini apakah akan terus dilanjutkan? Apa memang punya cita-cita nggak? Maksudnya next setelah tamat nih kan udah mau tamat saat lagi. Apa emang mau pindah ke lain hati? Maksudnya fokus kerja ke tempat lain gitu misalnya, cari kantoran atau apa? Kalau cita-cita sih mau lanjutin bisnis ini aja. Kan kasihan ya, betul. udah dibangun, udah jalan, udah jalan juga, udah banyak yang ada link kenal juga. Siap. Itu mau dilanjutin Kak. Oke. Tapi kan kita tamat cari modal dulu. Modal dulu ya. Oke, jadi kalau boleh dikatakan ini mulainya sejak kapan sih sebenarnya mulai banget kamu terjun di dunia make up dan fashion ini? Dari SMK. Dari SMK itu berarti udah berapa kalau sampai sekarang? Kurang lebih berapa lama? 4 tahun ya. 4 tahun. 4, 5, 6 ya. 6. Udah 6 tahun. Nggak berasa ya. Iya. Oke. Kalau dukungan dari orang tua dan sekitar mungkin? Kalau dari orang tua sih ibu sama bapak udah nggak ada dari saya kecil. Maaf ya kalau gitu. Tapi tapi kalau dari dukungan keluarga orang-orang terdekat sih, ya udah jalin aja. Kalau kamu mau ini ya udah jalanin, tapi ya udah usaha sendiri gitu. Sendiri. Mau kuliah ya udah kuliah sendiri, usaha gitu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ratna, luar biasa ya. Tapi emang tetap di bisnis makeup dan fashion aja ya. Oke, siap. Nggak mau, maksudnya gini. Kan kamu sekarang kalau kuliahnya apa jurusan ini? Manajemen bisnis. Oke, jadi punya bisnis sendiri, nanti manajemennya juga sendiri. Oke, ini ada lagi nih yang bertanya nih asik. Oke, kalau misalnya mau make make-upnya Mbak Ratna, terlalu ada paket-paketnya nggak? Maksudnya kayak saya ngambil 5 orang, adakah ada potongan harga atau ada paket-paket seperti itu? Terima kasih Adik Ratna. Iya. Kasih ada paket. Ada ya. Misalnya gimana kalau paket kamu gimana seperti apa? Misalnya makeupnya 5 orang gitu, udah free 1. Oh gitu. Jadi 4 orang doang yang bayar. Siapa duluan booking dia free 1 gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya nih mohon maaf, misalnya kan ada acara yang bertabrakan nih waktunya, timingnya, kamu ngatur waktunya gimana? Atau kamu memang menolak atau fokus ke satu orang yang udah duluan DP? Kalau saya sih gini, yang duluan booking aja gitu. Oh gitu. Iya. Okay. Meskipun yang yang booking kedua itu lebih besar gitu ya udah saya naikin ya segini Kak, mau nggak makeup ini? Saya tetap sama yang udah booking duluan. Oke, setia sama yang duluan iya. ya. Karena kalau menurut kamu customer itu apa? Gimana? Kalau menurut kamu customer itu apa? Maksudnya emang yang nggak mau dikecewakan atau yang ingin mau mengecewakan customer tuh nggak mau karena nanti kalau sekali customer dikecewakan dia nggak mau gini balik lagi gitu. Oke, jadi biar jadi langganan lah ya. Betul. Kita kan di sini nyari link dulu, nyari pengalaman dulu gitu. Iya. Oke. Pengalaman sih utama. Betul sekali. Terima kasih banyak. Banyak yang komen, ini yang paling nomor 1 kalau perempuan, make up. Terus semangat untuk narasumber, businesswoman memang keren.
Oke, mantap untuk wanita bisnis. Komennya banyak ini. Dan untuk kalau sudah perempuan berbisnis, para pria jangan nggak berani nyenggol. Asik, terima kasih semuanya yang udah komen. Nah, nanti kita juga akan tahu tips. Mungkin kamu nanti bisa kasih tips ya untuk ini kan karena kamu masih muda ya kan. Ini mungkin kamu bisa memberikan apa ya? Seperti ya nanti closing statement juga sekaligus bahwa seperti apa yang harus dilakukan untuk para milenial biar bermanfaat, karena kan zaman sekarang katanya milenial ini pada manja-manja, tim rebahan lah gitu kan. Jadi ketika ada sosok yang seperti Ratna ini, berharap ada Ratna-Ratna lain nih yang nggak cuman menadahkan tangan untuk Bu, Pak, minta bekal. Tapi kamu sudah bisa menghasilkan uang sendiri ya kan untuk kebutuhan kamu ya kan, betul? Punya adik apa kakak atau gimana? Punya adik. Jadi kamu tanggung jawab kamu berarti kan setelah ayah dan ibu tidak ada ya. Luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Ratna. Kita masih ada waktu 5 menit lagi Ratna. Jadi siapin closing statement yang ingin disampaikan oleh kamu buat teman-teman yang lagi nonton untuk siang ini. Oke? Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi S3-mu ya? Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil, dan lain-lain. Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudi perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Dan pendengar, kita punya waktu 5 menit untuk closing statement dan mungkin apa yang ingin disampaikan oleh Ratna untuk menjadi perhatian penonton atau pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja dan juga pendengar kami yang mendengarkan melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz ataupun melalui RRI Digital rri.co.id. Silahkan Ratna. Teman-teman semua di sini, belajar bisnis itu emang bener susah kalau nggak dari diri sendiri, kalau nggak niat diri sendiri gitu. Tapi banyak kaum milenial sekarang itu gini mikirnya itu, dia waris. Kalau kita kan perintis kan gitu ya sekarang ya. Zaman sekarang gitu kalimatnya ya. Oke. Iya, kalimatnya gitu. Kalau dia kan pewaris, kalau kita perintis gitu. Pewaris pun belum tentu bisa maju kalau nggak ada niat dari dalam diri sendiri gitu. Gitu. Tapi pesan saya untuk anak-anak muda sekarang, ayolah kita bangkit, kita ulik diri sendiri gitu, apa sih fashion kita apa sih? Kelebihan kita apa sih, bisa nggak kita kembangin? Ayo dikembangkan, jangan takut gagal gitu. Gagal sekali bangkit lagi, gagal lagi 2 kali bangkit terus lanjut untuk menjadi pembisnis atau melanjutkan karir gitu. Tidak memandang gender ya? Iya, tidak memandang gender. Mau laki-laki atau perempuan sama. Oke, jadi ubah mindset, keluar dari zona nyaman. Terima kasih ya untuk Ratna dan juga untuk Anda pemirsa dari penonton dari kanal YouTube RRI Singaraja Official. Untuk Ratna juga terima kasih ya. Sukses selalu ke depannya dan lancar nanti kalau membuat skripsi. Oke. Sampai ketemu lagi. Mungkin saya nanti ada event-event tertentu saya akan menghubungi kamu, boleh? Boleh. Juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga yang sudah komen di
WhatsApp kami serta yang ada di komen di RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk Ratna, sampai ketemu lagi. Iya, selamat siang. Dan juga saya akan break dulu untuk saat. Setelah ini kami akan ajak Anda umat Hindu Dharma untuk sama-sama menghaturkan Puji Trisanja pukul 12. Kami akan menuju Pro 3 Jakarta mengikuti berita olahraga. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.